Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashabul afadil wal kiram, para masyayikh, para musyahidin al kiram, para pemirsa dimanapun panjenengan berada, soaimin soaimat, pada kesempatan hadirin pada hari ini, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan serta taufik untuk menjalankan ibadah puasa dari hari pertama hingga hari ini. Para pemirsa yang Allah muliakan, ada salah satu kitab menarik yang dikarang oleh Al-Imam Abil Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi, yaitu dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. 1000 tahun yang lalu di situ dijelaskan ada seorang yang soleh, ada seorang yang baik. Baik ini artinya baik perilakunya, baik tutur katanya, baik budi pekertinya, sopan santun, perkataannya baik. Tapi suatu saat orang ini meninggal dunia dan hisabnya sangat lama sekali. Akhirnya malaikat pun mengecek kenapa sebabnya ke orang ini dihisab sangat lama sekali. Padahal orang ini baik. Dicek, ternyata apakah orang ahli judi? Oh tidak. Ahli maksiat? Tidak. Mulutnya menyakiti tetangga? Tidak juga. Ternyata hadirin para pemirsa yang Allah muliakan, kenapa orang ini siksa dan hisabnya lama sekali? Pada suatu saat orang ini dipanggil dalam acara kenduren. Kenduren itu dalam istilah Jawa dengan bahasa lain adalah buwuh. Ketika datang ke acara kenduren, dia dihidangkan suatu makanan ciri khas pada daerahnya, yaitu daging. Mungkin kalau di Jombang ada rawon. Dalam kitab ini diistilahkan dengan lahm, yaitu daging. Seperti biasanya lazimnya ketika seseorang memakan daging, maka akan terselip selipan daging atau bahasanya selilitan yang menempel pada gusi-gusi orang ini. Sehingga pulang perjalanan ke rumah, diakal-akali pakai lidah pun tak mampu kuasa, daging ini keluar daripada selipan gusinya. Apalah boleh kata, seorang laki-laki ini menemukan satu ranting kayu yang tergeletak di dalam suatu tanah tanpa jelas siapa pemiliknya, dari mana asalnya. Diambillah dan putuskanlah ranting itu untuk mengambil selipah daripada daging yang menempel di gusi dan menjadi lega karena daging itu telah lepas dari gusinya. Ternyata hadirin para pemirsa musyahidin al-kiram yang Allah muliakan, penyebab hisab ini bukan karena dia pengadu domba, bukan karena dia seorang ahli khamr, bukan, karena seranting pohon yang kecil membuatnya dirinya hisabnya lama sekali. Lalu bagaimana dengan kita? Berapa mulut kita ucapkan dalam hari per hari menyakiti hati orang? Rasulullah Muhammad SAW wafat hari Senin. Sebelumnya hari Rabu berpidato di atas mimbar mengatakan sesuatu pada depan sahabat. Waman kuntu jalattu lahu dhahran. Siapa di antara kalian para sahabat yang pernah kena cambuk daripada cambukku secara tidak sengaja? Fahadha dhahri. Pukul aku, cambuk saya. Daripada saya setelah mati mencari dirimu karena atas dasar kekuranganku pernah menyakiti dirimu secara tak sengaja, fahadha dhahri. Faman kuntu syatamtu lahu ardan. Kata-kataku kasar, kata-kataku menyinggung, kata-kataku membenci, menyinggung, membuli, fahadha irdi. Inilah harga diriku. Bully saya, olok-olok saya. Hadirin para pemirsa musyahidin al-kiram yang Allah muliakan, apakah cukup dengan tarawih 30 hari penuh dari awal Ramadan sampai akhir? Apakah cukup kita membayar fidyah dan zakat fitrah, tapi hati tetangga kita masih sakit karena terpendam rasa dendam karena perkataan kita yang tak sengaja? Ada orang yang dibangkitkan dari kuburnya buta padahal hidupnya matanya terang benderang. Ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Padahal kami ketika hidup mata kami sehat, mata kami jernih. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah ketika kau hidup di dunia seolah-olah kau lupa, seolah-olah kau tuli. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kau dengarkan azan tapi kau lupa, seolah-olah kau tuli telinganya.
dan disinilah hari pembalasan. Kau akan dilupakan pada hari pembalasan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Hadirin para pemirsa yang Allah muliakan, marilah pada momen Ramadan puasa terakhir hari ini bersama kita semoga mendapatkan golongan orang-orang yang mendapatkan predikat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan di antara sesama umat manusia, baik dengan tetangga, saudara, kerabat, dan orang sekeliling kita. Sehingga pada akhirnya 1 Syawal kita kembali kepada jalan yang fitrah sesuai yang sering kita ucapkan dalam adat istiadat Indonesia, minal aidin. Semoga kita kembali kepada jalan yang fitrah, yang baik sesuai dulu kita lahir ketika diadzankan di kuping kanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan pada akhirnya minal faizin, kita digolongkan menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Sehingga sesuai yang disampaikan oleh ulama kita dulu, sa'duna fit dunya fauzuna fil ukhra bi khatijatal kubra wa Fatimah Zahra bi khatijatal kubra wa Fatimah Zahra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.